Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Nurhamali Sakina. Saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas konstruksi bangunan 3, yaitu tektonika dalam arsitektur. Tektonika dalam arsitektur yaitu berkaitan dengan material, struktur, dan konstruksi. Akan tetapi, tektonika lebih menekankan pada aspek estetika yang dihasilkan oleh suatu sistem struktur atau ekspresi dari suatu konstruksi daripada aspek teknologinya. Di sini kelompok kami mendapatkan material garpu plastik untuk membuat suatu struktur dalam bangunan. Karakteristik dari garpu plastik itu sendiri yaitu licin, kedua mudah patah, yang ketiga keras, yang keempat mudah dibentuk apabila mengenai suhu yang sangat panas, yang kelima berwarna bening, dan yang keenam bentuknya tidak merata, yang atas melebar dan semakin ke bawah semakin mengecil. Perlakuan yang telah dilakukan pada material yaitu pengkaitan antar garpu. Jadi di situ garpu satu akan dikaitkan dengan garpu yang lainnya sehingga dapat membentuk. Nah, dalam pengkaitan antar garpu kami menggunakan ikatannya dengan menggunakan karet. Jadi garpu yang satu dengan garpu yang lainnya diikat menggunakan ikat silang dan menggunakan karet. Tetapi di sini kami juga mempunyai beberapa alternatif mengenai teknik ikatan dan material pengikat yang kami gunakan, yaitu satu menggunakan karet. Ketika menggunakan karet, kita menyilangkan garpu satu dengan garpu yang lain, lalu diikat menggunakan karet dan dibelitkan ke sudut kanan dan kiri, atas dan bawah. Dan alternatif yang kedua, kami bisa menggunakan benang dengan cara menyilangkan garpu satu dan yang lain, lalu diikat menggunakan benang, lalu diikat di bagian sudut atas dan bawah, lalu diikat di sudut kanan dan kiri secara berulang-ulang. Teknik sambungan dan material pengikat yang digunakan dari yang paling kuat ke lemah. Jadi teknik sambungan yang paling kuat adalah ketika kami menggunakan karet dan menggunakan ikatan silang. Tetapi untuk kami menggunakan benang itu merupakan teknik ikatan yang paling lemah. Di sini ada beberapa alternatif pola ikatan, yaitu ikatan canggah dan ikatan palang. Caranya membuat sosok di antara dua material yang disambung, lalu utas tali yang panjang dililitkan mengitari kedua material, dililit hingga bagian akhir persambungan. Lalu masukkan utas tali ke dalam sosok yang dibuat pada langkah pertama tadi. Tarik tali sehingga sosok masuk ke dalam lilitan tersebut. Lalu yang terakhir, utas tali yang bawa simpul dengan simpul pangkal. Selanjutnya, ini juga merupakan beberapa bentuk alternatif pola ikatan, yaitu ikatan silang dan ikatan pangkal, yaitu dengan cara membuat simpul tambat di persilangan kedua material. Belitkan tali antara sudut samping sebanyak 4 kali atau lebih sesuai kebutuhan. Yang ketiga, ganti belitkan tali antara sudut atas bawah sebanyak 4 kali atau lebih juga sesuai kebutuhan. Yang keempat, akhiri ikatan silang dengan membuat simpul pangkal di salah satu material. Yang terakhir, hasil gambar untuk cara membuat simpul silang. Nah, di sini merupakan pola yang terkuat dan yang paling stabil dari yang terlemah dan yang tidak stabil. Jadi di sini ikatan silang merupakan ikatan terkuat dan yang paling stabil, sedangkan ikatan pangkal merupakan ikatan terlemah dan yang paling tidak stabil. Pola bentuk. Nah, di sini ini merupakan pola bentuk yang dihasilkan oleh kelompok kami menggunakan garpu plastik itu tadi. Jadi garpu tersebut disilangkan dengan garpu lain secara memanjang sehingga nanti bisa membentuk suatu polanya.
Berikut ini merupakan desain konstruksi kami yang pertama. Bentuk metode konstruksi. Jadi ini bentuk metode konstruksi kami yang pertama, yaitu langkah yang pertama membuat pola garpu, yaitu dua benda garpu disilangkan, dan yang kedua dua garpu tersebut disilangkan lagi sampai menjadi 6 garpu seperti gambar di atas. Setelah itu membuat 4 pola juga seperti gambar di atas. Lalu langkah yang ketiga, pola tersebut disambungkan seperti gambar di atas. Dan yang keempat, pola tersebut menjadi dua bagian. Dan yang terakhir, lalu dua bagian tersebut disatukan. Berikut ini merupakan gambar dari detail sambungan desain konstruksi kami yang pertama. Untuk visualisasi desain, di sini terdapat dua gambar, yaitu perspektif mata burung dan perspektif mata normal. Konsep desain sendiri terinspirasi dari kaki laba-laba, dan desain tersebut mengambil pola silang dengan menggunakan material utama, yaitu garpu plastik. Lalu ini terdapat bentuk desain konstruksi kami yang kedua. Metode desain konstruksi yang kedua, yaitu langkah-langkahnya. Pertama, dua benda garpu disilangkan, lalu garpu tersebut disambungkan seperti gambar di atas, lalu membentuk pola. Dan yang ketiga, buatlah menjadi 8 bagian. Dan yang keempat, bagian yang paling pojok disilangkan dengan bagian garpu yang lain, dan buatlah 2 untuk bagian atas dan bawah. Yang kelima, dari dua bagian tersebut disatukan dengan menaruh di atasnya, yaitu di bagian silangan dari bagian yang bawah. Berikut ini merupakan detail sambungan desain konstruksi kami yang kedua. Untuk visualisasi desain konstruksi yang kedua, di sini terdapat gambar perspektif mata burung dan perspektif mata normal. Jadi konsep konstruksi desain kami yang kedua itu terinspirasi dari bentuk bola ketupat yang dilihat dari atas. Lalu desain tersebut mengambil pola silang dengan menggunakan material utama, yaitu garpu plastik. Sekian bentuk presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.